Nah, Kak, Food Station ini melihat begitu di pasaran ada harga beras yang di atas HET begitu. Ya, jadi hari ini kan pemerintah menetapkan dua sisi harga. Ada harga dari sisi produsen disebut dengan HPP, ada dari sisi konsumen disebut dengan harga eceran tertinggi. Nah, kalau kita lihat perkembangan hari ini seperti di pasar kami, di Pasar Beras Induk Cipinang dan kami sendiri menjual beras itu di bawah harga eceran tertinggi. Jadi kalau berbicara HET beras premium, hari ini adalah di 14.900. Kami menjual di antara 13.800, 14 sampai dengan 14.200. Sisanya adalah selisih margin yang nanti diberikan oleh retailer kita. Entah itu pasar modern, entah itu general trade. Di pasar induk beras Cipinang pun hari ini beras premium itu di harga 13.800 rata-rata. Sehingga nanti di beras turunannya atau di harga pasar turunannya itu bisa menjadi lebih murah. Saya yakin kalau untuk beras hari ini harga cukup stabil dan saya kira di bawah harga eceran tertinggi. Baik, berarti memang untuk stabilitas harga sendiri Food Station sangat memantau dan juga menjaga stabilitas terjadi begitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan kita baru saja melewati momen pilkada. Ini kita lihat juga banyak sekali ini calon-calon kemarin itu sempat yang memborong banyak beras. Ini stok berasnya saat pilkada apakah tetap aman juga? Alhamdulillah Food Station khususnya ya selama proses pilkada sampai dengan hari ini kami konsisten stok beras kami di atas 20.000 ton. Jadi kami konsisten di 20 sampai dengan 24.000 ton. Pun termasuk di pasar induk beras Cipinang. Konsisten di angka 46.000 sampai dengan 48.000. Jadi karena di aspek produksi juga masih ada panen sehingga out dan in-nya itu masih kita bisa jaga. Jadi alhamdulillah selama proses pilkada kemarin FS khususnya kita masih bisa menjaga jumlah pasokan secara stabil. Oke, berarti memang tidak ada kendala begitu ya? Insya Allah. Nah, kalau kita lihat juga kan sekarang sudah memasuki untuk musim panen gadu tahun ini. Ini apa saja kendala yang dihadapi oleh Food Station untuk menjaga pasokan beras? Ya, panen gadu biasanya kan berbeda dengan panen rendemannya. Kalau panen rendengan biasanya jumlah produksi relatif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah panen gadu. Nah, memang biasanya di panen gadu ini harga agak cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan panen di musim rendengan. Sebetulnya kalau melihat posisi stok sejak bulan September, Oktober, November sampai sekarang, kami konsisten di angka lebih dari 20.000. Sebetulnya secara produksi barang itu ada. Artinya secara produksi kami tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan barang. Namun demikian kalau di lapangan bahan baku ada kenaikan, saya kira yaitu tadi saya sampaikan wajar karena secara produksi tidak lebih banyak daripada panen rendengan biasanya. Jadi di lapangan sebetulnya barang ada, kami bisa memperoleh, hanya memang untuk bahan baku ada sedikit fluktuasi. Ada kenaikan. Itu saja sih yang kami temukan di panen gadu ini. Karena mitra-mitra petani, kelompok tani, kemudian mitra binaan penggilingan kami, juga kami bina betul untuk jaga komitmen terkait pemenuhan pasokan di Jakarta ini. Baik, tapi tadi pasokannya masih aman di atas 20 sampai dengan 24.000 begitu. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ini memasuki musim penghujan. Sebetulnya kan hujan ini bisa menjadi berkah begitu ya untuk tanaman padi, namun juga bisa menjadi bencana apabila terjadi banjir. Ini bagaimana perkiraan efek musim hujan di Oktober sampai dengan Maret dari Food Station sendiri dan apakah akan terjadi relatif potensi banjir? Betul, saya kira hujan ataupun musim atau cuaca itu adalah salah satu variabel di dalam budidaya atau produksi yang cukup besar pengaruhnya. Jadi hari ini mungkin kita sudah memasuki musim hujan yang luar biasa dan yang perlu diantisipasi adalah tentu curah hujan yang semakin intensif. Kemudian frekuensinya juga sudah semakin sering gitu. Yang paling penting sebetulnya antisipasinya bagaimana. Kalau kita menolak hujan tentu nggak mungkin karena itu sudah cuaca dan alamnya seperti itu.
Yang paling penting harus diantisipasi adalah yang pertama, saya yakin teman-teman petani juga sudah tahu kok, sudah bisa memproyeksikan hujan besar, curah hujan tinggi, intensitas besar. Nah, sehingga bisa jadi petani mengatur musim tanamnya. Ada yang bisa maju, ada yang bisa mundur, tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, bagi kami sendiri di Food Station, karena kami adalah salah satu pelaku di tingkat produsen atau produksi beras, antisipasi di musim hujan ini tentu kami dari awal memperbanyak pasokan. Sehingga pada saat ada gangguan banjir atau gagal panen nanti di musim hujan ini, maka pasokan kami paling tidak kami sudah tersedia. Tapi yang jelas kemungkinan banjir, kemungkinan gagal panen, kemungkinan sawah-sawah terendam air, hujan, saya kira itu mungkin saja terjadi. Karena ini curah hujan yang semakin intensif dan semakin banyak.